Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan menceritakan kisah asal usul Danau Toba. Ada yang pernah dengar nggak Danau Toba di mana sayang? Nggak tahu. Nah, Ibu akan menceritakan ya dongeng. Judulnya asal usul Danau Toba. Danau Toba itu adanya di daerah Sumatera Utara. Nah, sekarang Ibu mulai bercerita ya. Alkisah, dahulu kala di daerah Sumatera Utara ada seorang petani yang bernama Patoba. Dia hidup menyendiri di sebuah lembah yang subur. Patoba mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Nah, Patoba itu sayang tinggalnya di mana? Di lembah. Selain bertani, Patoba kadang-kadang pergi memancing ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Sungai tersebut sangat jernih dan banyak ikannya. Pak Toba pulang berladang pada sore hari. Pak Toba langsung bergegas menuju sungai dekat rumahnya untuk memancing. Pak Toba berdiri di tepi sungai. Ia kemudian memasang umpan di kainnya dan melemparnya ke tengah sungai sembari menunggu umpan disambar oleh ikan. Nah, Pak Toba sudah memancing cukup lama. Akan tetapi tidak ada satu ikan pun yang berhasil ditangkapnya. Pak Toba tidak ikhlas. Habis pikir karena biasanya setiap memancing pasti selalu mendapat ikan. Nah, Pak Toba merasa kesal. Pak Toba kesal karena tidak mendapat ikan. Namun, ketika Pak Toba hendak menarik pancingnya, seekor ikan menyambar dan langsung menariknya jauh ke tengah sungai. Pak Toba merasa senang. Dia tahu pancingnya ditarik ikan besar. Ikannya sangat besar. Pak Toba membiarkan pancingnya ditarik ikan ke sana kemari. Ikan tersebut meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Ikannya gimana sayang? Besar. Beberapa saat kemudian, Pak Toba merasa ikan yang menarik pancingnya telah kelelahan. Pak Toba pun segera menarik pancingnya agar ikan tersebut tidak terlepas. Pak Toba dengan senyum gembira melepas mata kail dari mulut ikan tersebut. Ikan itu memandang Pak Toba. Ikannya ngapain sayang? Memandang Pak Toba penuh dengan arti. Seolah-olah ikan itu hendak mengatakan sesuatu. Ikannya berbicara kepada Toba. Ikan tersebut dimasukkan ke tempat ikan yang telah disiapkan Pak Toba. Kemudian Pak Toba membawa pulang ikan itu dengan perasaan gembira karena telah mendapatkan ikan yang besar. Pak Toba belum pernah mendapatkan ikan sebesar itu. Perutnya sudah keroncongan membayangkan betapa nikmatnya ikan
lagi di tempat ikan itu ada beberapa koin emas. Pak Toba merasa terkejut dan heran mengalami kejadian yang aneh itu. Dia meninggalkan dapur dan menuju kamar. Matanya terbelalak karena ada seorang gadis cantik berambut panjang terurai. Gadis itu sedang berdiri menghadap cermin sambil menyisir rambutnya. Sesaat kemudian gadis cantik tersebut membalikkan badan dan memandang Pak Toba. Yakin aja Pak Toba terkesima melihat gadis cantik itu, meskipun dia dahulu sudah pernah mengembara ke berbagai negeri. Nah, hari sudah menjelang malam, gadis itu mengetahui kalau Pak Toba belum makan. Pak Toba diajaknya ke dapur sambil menunggu nasi masak. Gadis itu bercerita bahwa dia adalah penjelmaan, dengar Bu, penjelmaan dari ikan besar yang didapat Pak Toba, dan keping emas tadi adalah sisipnya. Ikannya berubah jadi apa sayang? Jadi apa? Jadi gadis cantik. Ya.